Selamat malam, izin memperkenalkan diri. Nama saya Acil Nababan dengan NIM 120-210-104 dari kelas RB. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas mekanika tanah 1. Yang pertama itu proses pembentukan permukaan bumi. Permukaan bumi memiliki dua tenaga utama yang menjadi penggerak dan penyebab perubahan pada muka bumi yang dapat terjadi secara cepat atau tidak terjadi dengan proses yang lama atau yang panjang. Kedua tenaga pembentukan permukaan bumi ini adalah tenaga eksogen dan tenaga endogen. Dalam proses pembentukan permukaan bumi, tenaga endogen adalah pembentuk muka bumi yang paling awal. Kemudian dengan tenaga eksogen mengubah bentuk bumi yang telah dibuat oleh tenaga endogen. Yang pertama, tenaga endogen. Apa itu tenaga endogen? Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi dan tercipta akibat adanya tenaga di dalam bumi. Dalam proses pembentukan permukaan bumi, tenaga endogen dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Yang pertama, tektonisme. Tenaga tektonisme adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Seperti gambar di berikut. Tektonis adalah gerakan yang berupa gerakan mendorong dan menarik secara vertikal maupun horizontal yang terjadi akibat adanya tekanan dari panas yang ada di dalam inti bumi. Inti bumi adalah bagian terdalam dari bumi yang berada di pusat bumi gitu. Suhu panas yang ada di dalam inti bumi menciptakan tenaga yang mendorong dan menarik lapisan batuan yang ada di permukaan bumi dan di dalam bumi. Yang kedua itu vulkanisme. Vulkanisme adalah gerakan magma yang ada di dalam bumi. Dapat dilihat, magma dalam cairan panas yang berasal dari inti bumi. Magma yang panas mendapat tekanan dan akan keluar mencari tempat dan tekanan yang lebih rendah. Seperti ini. Biasanya itu gunung meletus. Yang ketiga, seisme atau gempa bumi. Seisme atau gempa bumi adalah getaran yang terjadi akibat dari proses patahan dan lipatan. Seperti gambar berikut ini. Di mana dalam prosesnya seisme dapat menyebabkan munculnya cekungan atau retakan pada permukaan bumi. Gempa bumi tidak hanya terjadi akibat proses lipatan atau patahan atau gerakan lempeng bumi, tetapi juga terjadi akibat adanya aktivitas vulkanik. Baik, sekarang masuk tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi, mengubah bentuk bumi yang telah dibuat oleh tenaga endogen. Dalam proses pembentukan tenaga eksogen memakai bantuan angin, air, maupun glester yang akan mengikis permukaan bumi serta membawa materi yang lapuk lalu melumpuhnya sehingga membentuk permukaan yang baru. Adapun yang pertama itu tenaga sedimentasi. Sedimentasi itu merupakan proses pembentukan muka bumi melalui pengendapan materi-materi sedimen yang berasal dari pelapungan lautan. Erosi adalah proses pengikisan yang terjadi di permukaan bumi, seperti air, angin maupun glester memiliki kekuatan yang mengikis permukaan bumi. Hasil pengikisan itulah yang menjadi materi sedimen. Erosi sendiri terbagi menjadi 4, yaitu obslasi, absrasi, eksarasi, dan deflasi. Abslasi yaitu pengikisan yang dilakukan oleh air, eksarasi adalah proses pengikisan oleh glester, abrasi adalah proses pengikisan oleh air laut, dan yang keempat deflasi pengikisan yang dilakukan oleh angin. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua, itu jenis peta geologi dan gunanya pada bidang konstruksi. Peta geologi telah dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah maupun swasta
untuk keperluan perencanaan, pemantauan, hingga evaluasi hasil-hasil pembangunan. Juga menjadikan informasi sangat berguna bagi pengelola dan pengambil keputusan untuk membantu memecahkan masalah, menentukan pilihan, atau membuat kebijakan tata ruang melalui metode analisis data peta. Peta geologis skala 1:50.000 memberikan informasi data geologis secara rinci dan sangat membantu dalam melakukan perencanaan pembangunan yang berkaitan erat dengan daya dukung tanah yang semula sangat sulit untuk dilaksanakan. Informasi baru yang diperoleh dari hasil pemetaan geologi skala 1:50.000 ini sangat akurat dan dapat dilihat secara luas ketebalan lapisan batuan dan sebaran batuan sehingga memudahkan proses perencanaan, pemantauan, ataupun evaluasi pembangunan dan dapat menjadi pedoman untuk konstruksi. Selain itu, juga bertujuan untuk secepat mungkin dapat menyediakan data dasar geologi bagi berbagai sektor pembangunan, bukan hanya sektor pertambangan dan energi, tetapi juga bagi semua sektor pembangunan dan lingkungan di seluruh wilayah Indonesia. Adapun jenis-jenis peta geologi yang pertama itu peta geologi permukaan ataupun surface geological map, yaitu peta yang memberikan berbagai informasi geologi yang langsung pada permukaan. Skala peta ini bervariasi antara 1:50.000 hingga lebih besar dari itu. Peta jenis ini bermanfaat untuk menentukan lokasi, bahan kegunaan, drainase, pencarian sumber air, dan pembuatan jalan. Yang kedua itu ada peta sengkapan atau outcrop map. Itu peta yang umumnya berskala besar dan mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Nah, peta ini dapat memberikan sejumlah keterangan dari pemburuan beserta sifat bantuan dan kondisi struktural. Peta ini bisa digunakan untuk menentukan lokasi keterpadatan batuan tertentu. Yang ketiga, peta eksterior geologis, yaitu peta yang memberikan informasi langsung tentang formasi-formasi yang tersingkap maupun eksplorasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup oleh lapisan dapur Holocene. Yang ketiga adalah peta struktur. Yang kelima, peta isoplex. Yang keenam ada peta fotogeologi. Yang ketiga peta hidrogeologi. Adapun proses berbentuknya batuan, jenis batuan dan mineral yang terkandung. Batuan adalah semua bahan penyusun kerak bumi dan merupakan kumpulan dari mineral-mineral yang telah mengkristal. Bagian lapisan bumi yang tidak termasuk bagian dari batuan ialah tanah. Batuan lepas lain yang terbentuk dari hasil pelapukan kimia maupun pelapukan mekanis serta proses erosi batuan juga tidak termasuk kategori batuan. Berdasarkan asal-usulnya, batuan terpilah dalam 3 jenis, yaitu batuan beku, sedimen, dan batuan metamorf. Apa itu batuan beku? Batuan beku merupakan batuan mineral silikat hasil dari pendinginan magma. Adapun batuan sedimen adalah hasil rombakan dari batuan beku, batuan metamorf, atau batuan sedimen yang telah ada sebelumnya. Sementara bimineral di fase padat usai ada perubahan fase fisika, tekanan temperatur, atau keduanya. Ketiga jenis batuan metamorf terbentuk dari batuan induk yang mengalami perubahan tekstur dan komposisi batuan itu dapat mengalami siklus batuan sehingga berubah bentuk atau berubah tipe. Siklus umum. Siklus batuan berasal dari magma, yakni batuan cair yang terbentuk dari awal di bawah permukaan bumi. Sering berjalannya waktu, magma mendingin dan membeku. Ini disebut sebagai proses kristalisasi. Proses kristalisasi magma dapat terjadi pada 2 jenis situasi. Yang pertama di bawah permukaan bumi atau di atas permukaan bumi setelah letusan gunung berapi. Dari 2 situasi tersebut, proses kristalisasi bisa menghasilkan batuan beku. Bisa seperti inilah kira-kira, ada magma, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf.
Adapun jenis-jenis batuan, yang pertama itu batuan beku, yang setelah kita bilang tadi terbentuk oleh lava yang beku berdasarkan tempat pendinginan atau pembekuannya terjadi atas 4 kategori sebagai berikut. Pertama, batuan beku dalam, yaitu batuan beku dalam adalah batuan yang terbentuk dari magma. Ada magma yang beku jauh di dalam bumi hanya terdiri dari kristal saja. Proses pendinginan batuan beku sangat lambat. Contohnya batuan beku dalam, batu granit, batu graphite, batu diorit, dan batu sienit. Yang kedua, batuan beku agang. Adapun contohnya yaitu batuan beku profil granit, batuan profil gabbro, batuan profil sienit, dan batuan granit fosfor. Yang ketiga ada batuan beku luar. Adapun contohnya itu batuan rhyolite, batu andesit, batu trachyte, batu basal, batu asidian, dan batu apung. Yang keempat itu batuan beku berdasarkan kandungan SiO2. Batuan beku ini terbagi menjadi 4, yaitu batuan beku ultra basah memiliki kandungan SiO2 kurang dari 45%, batuan basal, contohnya batuan basal, batuan beku basah kandungan SiO2 45% sampai 52%, contohnya batuan andesit, dan batuan beku intermediate, dan batuan beku asam. Baik, proses pelepukan batuan dan jenis tanah yang terbentuk. Pelepukan adalah peristiwa hancurnya massa batuan, baik itu secara fisik, kimia, ataupun biologi. Para proses pelepukan batuan ini membutuhkan waktu yang lama, di mana setiap proses pelepukan pada umumnya dipengaruhi oleh cuaca, sehingga batuan yang telah mengalami pelepukan akan berubah menjadi tanah. Seperti tahap-tahap berikut pada gambar berikut ini. Berikut ada 3 jenis proses pelepukan secara umum. Satu, pelepukan fisik. Itu bisa karena perbedaan temperatur gara-gara erosi, maksudnya pengikisan pada air. Yang kedua itu pelepukan kimia, adalah proses pelepukan massa batu yang dilakukan perubahan susunan kimiawinya. Adapun yang pertama, ada proses pelepukan kimia dibagi menjadi 4 dalam kimiawi. Yang pertama hidrasi, yang kedua hidrolisa, ketiga oksidasi, yang keempat karbonasi. Yang ketiga itu pelepukan biologi, adalah pelepukan yang terjadi sebab oleh makhluk hidup. Pelepukan ini terjadi secara terus-menerus setelah tanah terbentuk, di mana pelepukan biologi ini merupakan pelepukan penyempurnaan dari sifat-sifat tanah yang akan terbentuk. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang kurang baik atau masih mungkin masih ada dari presentasi yang masih kurang gitu, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.